kembali lagi bersama aku Nadia Inayatulia Al-Husna dengan nomor NIM 29022500118. Nah, aku dari Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, aku ingin ngebahas tentang dana pensiun dalam mata kuliah, bank, dan lembaga. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun yaitu dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap pada peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Jadi dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Manfaat dana pensiun sangat besar. Karena itu, setiap orang perlu menyiapkan jauh-jauh hari. Semakin awal menyiapkan dana pensiun, maka itu lebih baik. Anda tidak perlu khawatir lagi tentang masalah finansial di hari tua ketika sudah mengurus dana pensiun. Nah, fungsi dana pensiun itu tersendiri yaitu memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Peserta dana pensiun dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya tergantung pada besarnya iuran, masa kerja, serta hasil pengembangan dana tersebut. Selain itu, dana pensiun juga dapat diwariskan kepada anggota keluarga jika penerima dana itu meninggal dunia, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Produk dana pensiun. Di sini ada 2 produk dana pensiun, yaitu pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Nah, pensiun manfaat pasti yaitu besaran manfaat dari produk ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iuran dibebankan pada pemotong gaji karyawan. Di samping itu, produk atau program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Sedangkan program pensiun iuran pasti, yaitu besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Secara umum, dana ditentukan oleh Money Purchase Plan Saving Plan, serta Profit Sharing. Nah, untuk jenis dana pensiun, di sini ada 3. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun lembaga ansuran kesehatan. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Untuk dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Nah, untuk dana pensiun lembaga asuransi kesehatan, yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan
Keuntungan pemberi kerja. Nah, PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP, risiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Lalu selanjutnya jenis-jenis pensiun. Yang pertama ada pensiun reguler, yang manfaat pensiun yang dimulai dibayar kepada peserta setelah peserta sudah mencapai usia pensiun normal. Yang kedua ada pensiun yang dipercepat, yaitu tunjangan pensiun peserta yang dibayarkan ketika peserta mencapai usia pensiun sebelum pensiun normal. Yang ketiga ada pensiun cacat, yaitu manfaat pensiun peserta yang dibayarkan ketika peserta menjadi cacat. Dan yang terakhir ada penundaan pensiun, yaitu salah satu jenis pensiun yang diberikan kepada karyawan yang menginginkan pensiunnya sendiri, tetapi mereka tidak bisa mencapai usia pensiun dan sistem pensiunnya tidak dapat direalisasikan. Selanjutnya ada manfaat dana pensiun. Di sini ada dua manfaat dana pensiun menurut OJK. Yang pertama sebagai penyambung hidup di masa tua atau sebagai bekal pensiun. Yang kedua sebagai pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiun. Nah, di sini ada kelemahan dari dana pensiun, yaitu bisnis harus membayar banyak uang dan bahkan membawa berbagai risiko kekurangan uang. Mengelola pengoperasian dana pensiun tidaklah mudah. Lalu jumlah kasus yang berbeda sulit dipenuhi dengan peraturan yang berbeda. Dan yang terakhir, meskipun masih banyak perusahaan dan pembisnis yang tidak peduli dengan program ini untuk karyawan mereka, tidak mudah bagi pemerintah untuk menuntut peraturan mengizinkan semua entitas untuk menjalankan program ini tidak ada. Nah, peraturan pensiun dini. Ada dua hal yang perlu diatur tentang pensiun dini, artinya ketika pekerja harus pensiun dan usia pensiun itu sendiri. Ada dua peraturan terkait masalah ini. Yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu undang-undang tidak mengatur kapan pensiun dan berapa batas usia pensiun untuk pekerja sektor swasta. Dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan kerja adalah karena pekerja telah mencapai usia pensiun. Lalu usia di mana batas usia pensiun berlaku tidak secara jelas dan jelas. Lalu keputusan BUP adalah kebijakan masing-masing pihak untuk menyetujui dan menentukannya. Lalu yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Ini mengatur manfaat pensiun reguler dan wajib, dan juga mengatur hak untuk manfaat pensiun dipercepat dan ditangguhkan dan manfaat pensiun cacat. Lalu dalam Undang-Undang Dana pensiun juga dikenal sebagai jenis sistem pensiun dini dan memiliki hak untuk mempercepat manfaat pensiun. Manfaat pensiun ditangguhkan atau manfaat pensiun cacat tergantung pada keadaan. Nah, di sini ada contoh perhitungan dana pensiun. Contohnya, diketahui gaya hidup Anda menuntut biaya sebesar 7 juta per bulan, maka jika hendak menghitung seberapa besar dana yang diperlukan, maka kita perlu memperkirakan kapan kita akan memutuskan untuk pensiun. Berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun. Secara umum, orang di Indonesia akan pensiun pada usia 60 tahun, maka ada 11 tahun yang perlu Anda siapkan sebagai simpanan selama pensiun. Nah, sebagai contoh perhitungan dana pensiun, 11 tahun didapat dari usia pensiun
yaitu 60 tahun dikurang dengan rata-rata usia harapan hidup di Indonesia yaitu 71 tahun. Perlu diingat bahwa contoh ini belum termaksud inflasi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Jadi 7 juta dikali 12 bulan dikali 11 tahun sama dengan 924 juta. Sehingga agar bisa hidup di 11 tahun masa pensiun, setidaknya kita perlu mengumpulkan dana sebesar 924 juta yang bisa Anda kumpulkan dalam waktu yang lama. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you.